Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, ada satu hal dari pesan Tuhan yang sangat kuat. Tadi Pastor Michelle sudah memberitahukan saya, sampaikan aja Pastor. Saya ingin beritahukan kepada saudara bahwa stop percaya bintang-bintang. Sagittarius, Capricornus, Libra, atau apapun itu. Gak membuat engkau mujur atau engkau sial. Jadi jangan engkau berkata di tempat ini bahwa saya di bawah naungan ini tahun ini hidup saya sial, nasib saya buruk. Saya mau bilang jangan pernah percaya mengenai hal itu. Amin. Karena pesan Tuhan begitu kuat buat saya nggak tahu. Saya mau tanya, ada yang nama Ferdinand, Ferdi atau Ferry? Ada? Ada yang bernama itu? Satu hal yang Tuhan taruh di hati saya bahwa sudahlah, berhenti. Untuk percaya nasib sial dan nasib mujur. Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadi sumber berkat, amin. Jadi gak usah percaya bahwa hari-hari kita sial. Karena bintangnya beda. Apalagi saudara kemudian percaya bahwa Libra gak boleh nikah dengan ini, Sio ini gak boleh nikah dengan Sio itu. Saudara Bukan itu. Saya ingin katakan berhenti percaya hal yang seperti itu. Amin. Tuhan kita nggak pernah kekurangan cara dan kekurangan berkat untuk memberkati. Bilang kiri kananmu, Tuhan kita nggak pernah kekurangan cara berkati hidupmu. Amin. Kita baca firman Tuhan. Mari kita baca dari Injil Matius pasalnya yang ke-8. Mulai ayatnya yang kelima, kita akan baca bersahut-sahutan. Saya akan baca ayat yang kelima, saudara menyambut dengan ayat yang keenam. Demikian seterusnya kita baca bersahut-sahutan sampai dengan ayat yang selanjutnya. Kita baca sama-sama. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6. Perhatikan baik-baik saudara. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ayat 8. Sebab aku sendiri seorang apa? Seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka apa saudara? Ia mengerjakannya. Ayat 10. Sampai situ saja saudara. Saudara, ada satu hal dari firman Tuhan ini yang akan kita pelajari bersama. Di mana firman Tuhan ini saya beri tema sepatah kata. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu banyak kata-kata. Orang yang percaya kepada Tuhan percaya bahwa satu kata yang keluar dari mulut Tuhan, maka kata-kata itu berkuasa. Siapa yang percaya bahwa firman Tuhan berkuasa? Tolong angkat tangan, amin. Kalau saudara percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa, kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan itu berkuasa, maka saudara harus percaya bahwa cukup banyak firman Tuhan yang sangat berkuasa untuk memberkati kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita cukup percaya bahwa firman Tuhan itu layak untuk kita terima? Apakah kita cukup percaya bahwa firman Tuhan itu layak untuk terjadi dalam hidup saya? Apakah kita cukup percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa mengubah hidup saya? Apakah kita cukup percaya bahwa firman Tuhan itu mengubah sakit penyakit saya? Masalahnya bukan di kuasa firman Tuhan. Masalahnya ada dan terletak di dalam kehidupan kita. Masalahnya sudah berapa banyak kita diintimidasi, kita diikat oleh masalah dan persoalan kita. Masalahnya sudah berapa banyak kemudian penyakit itu membentuk pola pikir kita bahwa mustahil untuk menerima mujizat. Hari ini saya ingin beritahu kepada saudara
bahwa ada seorang yang disebut dengan kafir, seorang perwira kafir yang tidak percaya Tuhan, yang dikatakan bahwa dia adalah orang-orang yang najis, bahwa dia orang yang layak, tapi dia mendapatkan pujian dari Tuhan bahwa dia memiliki iman yang besar. Saudara, ada kalanya yang Tuhan butuhkan bukan apakah engkau ini Kristen di KTP-mu atau bukan. Yang Tuhan butuhkan ketika engkau ada di ruangan ini, engkau datang menyembah Yesus, engkau datang memuliakan Tuhan, engkau datang untuk memuji Tuhan, walaupun di KTP-mu belum tertulis Kristen. Tapi imanmu ada kepada Yesus, maka percayalah, engkau punya hak yang sama untuk melihat mujizat Tuhan. Amin, saudara. Saudara percaya? Saudara, KTP-mu ditulis Kristen sejak 60 tahun lalu. Tapi engkau tidak pernah percaya bahwa mujizat layak engkau terima, percuma Kristenmu. Betul, saudara? Saudara punya KTP tulis saudara Kristen, tulis Kristen taat. Setiap hari Minggu masuk gereja 6 kali. Tapi saudara gak punya iman kepada Tuhan, percuma. Oleh karena itu kita akan belajar apa yang menjadi rahasia dari perwira ini. Mari kita perhatikan bersama-sama, saudara. Kalau saudara mau lihat apa yang terjadi dalam hidup kita ini terbentuk dari apa yang kita dengar dan apa yang kita ucapkan. Percaya atau enggak? Apa yang saudara dengar itu membentuk identitas dan jati dirimu. Kalau sejak kecil engkau dikatakan anak sial, anak sialan. Sejak kecil engkau dengar kata-kata itu tentang dirimu, maka terbentuklah seseorang yang ketika dia besar, yang dia pikir hidupnya sial. Sehingga ketika dia mengalami kegagalan, dia akan berkata, memang saya anak sial. Memang saya orang sial. Yang kedua, saudara, terbentuk dari apa yang engkau ucapkan. Karena ketika engkau mengucapkan sesuatu, yang pertama kali dengar ucapanmu siapa? Ya. Apa yang engkau ucapkan pertama kali itu adalah engkau sendiri. Jadi ketika engkau lebih banyak mengucapkan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan tidak baik, perkataan-perkataan intimidatif terhadap sesamamu, maka engkaulah yang mengkonsumsi pertama kali. Tapi sebaliknya ketika engkau berkata baik, ketika engkau berkata benar, ketika engkau mengucapkan kata-kata berkat, maka yang pertama kali dengar siapa? Tolong, yang pertama kali dengar siapa? Iya. Itu artinya saudara sedang memberkati diri sendiri. Jadi ketika saudara berkata Tuhan Yesus berkati, engkau bukan sedang memberkati orang. Tetapi engkau sedang memberkati siapa? Dirimu sendiri. Karena itu Tuhan Yesus bilang, berkatilah orang yang mengutuk apa? Engkau. Karena ketika kata kutuk diucapkan, maka kutuk dipatahkan oleh kata berkat. Itu hukumnya. Ketika saudara berkata, ada kutuk yang diucapkan, ucapkan berkat. Maka yang akan saudara dengar itu berkat. Tapi ketika ada kutuk yang diucapkan, saudara balik mengutuki, maka kutuk lawan kutuk, dua-duanya terkutuk. Betul atau enggak? Karena itu Tuhan bilang jangan mengutuki orang yang mengutuki engkau. Tapi berkatilah orang yang apa? Mengutuki engkau. Kenapa? Karena Tuhan gak mau saudara menerima kutuk. Yang Tuhan mau kita menerima apa? Berkat. Oleh karena itu mari kita coba koreksi diri kita. Apakah kita orang yang sudah layak menerima berkat? Atau tidak? Pertama dari apa? Kata-kata. Tolong bilang, kata-kataku menentukan berkatku. Saudara mau diberkati? Ucapkan, aku layak diberkati. Ulang sekali lagi, aku layak diberkati. Katakan, aku layak disembuhkan. Amin, saudara. Jadi jangan ucapkan kutuk lagi. Jangan kalau lihat orang sakit, saudara langsung bilang, tuh kan, dia sakit karena kena kutuk. Saudara dengar ada gempa bumi. Tuh, orang-orang yang meninggal itu di Cianjur karena gak percaya Yesus, jadi mati. Saudara stop. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan yang memberkati saudara?
Karena itu ucapkan apa? Berkat. Jangan ucapkan apa? Kutuk. Kata-kata kita menentukan siapa kita. Selanjutnya mari kita lihat sama-sama saudara. Bahwa kuasa kata-kata itu sangat besar. Mari kita lihat Pengkhotbah pasalnya yang kelima. Ayat 5 dan 6. Tolong tampilin kan ayatnya. Soalnya di slide saya nggak tampilkan. Boleh? Kalau nggak bisa boleh bacain. Tolong ada yang bisa bantu baca. Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 5 sampai 6. Oke? Bisa? Siapa yang bisa bantu baca? Nggak apa-apa saudara, nggak usah malu. Ya, Pengkhotbah 5 ayat 5 sampai 6. Boleh pakai mic, nggak kedengeran? Oh mic. Oh mic. Ya. Pengkhotbah 5 ayat 5 sampai 6. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Stop, janganlah apa? Tolong, yang pertama kali bawa kita ke dalam dosa apa? Mulut. Tolong, bilang mulutku jangan bawa aku dalam dosa. Ketika mulut ini mulai keluar yang gak benar, tolong di apa? Pukul. Stop. Oke? Selain itu saudara mulai ini jempol di apa namanya? Disentil. Kenapa? Karena terlalu banyak ketik kata-kata yang gak benar. Betul gak? Sekarang saudara mau diberkati, amin. Jangan mulutmu membawa engkau ke dalam apa? Dosa. Lanjutkan. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Saudara perhatikan. Jangan sampai saudara kemudian pekerjaannya itu menjadi rusak karena kata-katamu. Saudara percaya bahwa di dalam kata-kata, di dalam ucapan ada kuasa. Karena itu jangan rusak pekerjaanmu dengan kata-kata yang merusak. Ada kalanya kita berpikir, Pak, kenapa pekerjaan saya ini berantakan semua? Karena awalnya bermula dari apa? Mulut. Tolong bilang, mulut saya tolong dijaga. Tolong, mulut saya tolong dijaga. Siapa yang jaga? Ya iya. Saudara mau jaga mulut? Menjadi mulut yang diberkati oleh Tuhan? Sama seperti perwira ini? Kunci yang pertama, mari kita perhatikan. Hati-hati dengan kata-kata yang kita apa? Ucapkan. Enggak ada kata-kata yang enggak punya kuasa, enggak ada saudara. Apa yang kita ucapkan pasti akan kembali. Kita ucapkan berkat, maka akan kembali apa? Berkat. Jadi mari belajar untuk mengucapkan berkat walaupun sakit. Amin saudara. Sakit enggak mengucapin berkat ke orang yang nyakitin kita? Oh sakit saudara. Gak gampang, gak mudah. Orang yang sudah memaki-maki kita, orang yang menghujat kita, orang yang memfitnah kita, orang yang menghancurkan kita, orang yang kemudian menyerang kita, kita balas. Tuhan Yesus berkati. Gampang, gak gampang. Sakit, ya sangat sakit. Tapi firman Tuhan bilang, hati-hati dengan apa? Mulutmu. Karena itu kita mau hati-hati saudara. Bahwa perkataan kita adalah perkataan yang menghasilkan mujizat. Karena perkataan kita perkataan yang menghasilkan mujizat, mari berkata-kata, kata-kata yang menghasilkan mujizat. Perwira Romawi ini mempercayakan diri pada perkataan Tuhan. Perkataan yang menghasilkan mujizat adalah perkataanmu. Engkau letakkan di dalam otoritas firman Tuhan. Ulang, perkataan kita sebelum keluar dari mulut kita, letakkan dalam firman apa? Tuhan. Ketika saudara kemudian ragu, hari ini saudara kemudian ragu di tempat ini datang dan saudara mulai berpikir, apa bisa sembuh? Apa bisa kemudian ada jalan keluar dari Tuhan? Apa bisa ada pertolongan dari Tuhan? Ketika saudara mulai berpikir seperti itu, jangan ucapkan. Ulang, jangan apa? Tolong, jangan apa? Jangan ucapkan keraguanmu. Tapi ucapkan imanmu.
Apa yang menjadi imanmu? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ketika saudara mulai berpikir, wah gak ada jalan, gak ada kesembuhan. Mari, jangan ucapkan keraguanmu, tapi ucapkan imanmu. Amin saudara. Apa yang membuat engkau ragu hari-hari ini? Mari belajar untuk mengucapkan perkataan firman Tuhan. Mari engkau melihat bahwa ada kuasa yang lebih besar dari semua masalah yang saat ini sedang mendatangi kehidupanmu. Mari belajar bahwa ada kuasa yang lebih besar dari penyakit yang menggerogoti hidupmu. Mari belajar bahwa ada kuasa yang lebih besar dari semua persoalan yang saat ini mungkin sedang menanti kehidupanmu. Saudara percaya kuasa Tuhan? Siapa yang percaya kuasa Tuhan tolong angkat tangan. Letakkan perkataanmu di dalam apa? Firman Tuhan. Amin. Sekarang firman Tuhan berkata apa? Bagi Tuhan tidak ada yang apa? Mustahil. Oleh bilur-bilurnya kamu telah apa? Menjadi apa? Oh, oleh bilur-bilurnya kamu telah apa? Disembuhkan. Percaya? Mari letakkan itu pada perkataan firman Tuhan. Karena ketika kita meletakkan perkataan kita pada perkataan firman Tuhan, yang akan terjadi adalah ini saudara. Yang akan terjadi, mari kita perhatikan. Yang pertama saudara, yang akan terjadi kalau kita meletakkan perkataan kita pada firman Tuhan. Yesus apa? Tolong saudara. Ya, Yesus apa? Yang pertama Yesus apa? Mendengar. Saudara, ini saya mau cerita. Perwira ini pada saat datang kepada Yesus, kira-kira cuma sendiri atau lagi rame-rame tuh orang-orang di situ? Lagi rame atau cuma sendiri? Oke, saya ingin minta contoh. Bro, boleh maju dulu bro? Oke, sama bro ini. Boleh, sama bro ini. Oke. Thank you martabaknya bro. Oke. Gak apa-apa, sekarang ngobrol aja. Di sini. Oke. Ini perwira Romawi. Lihat, tampangnya udah seperti perwira Romawi ya. Cuma waktu itu dia belum pakai kalung salib. Oke. Ngobrol aja. Gak usah dimasukin, bro. Mendalami ya, oke. Ngobrol aja. Ya, di sini. Yang dekat-dekat sini ya. Ini disuruh ngobrol diem. Bro, dia di situ tapi di rada jauh dikit. Oke. Bro ini di sini. Ya, dekat-dekat. Oke, sekarang ngobrol aja, ngobrol apa aja. Amin. Jangan ngobrol amin kalau ngomong gimana sih berdua. Ngomong, selesai ibadah ini mau kemana lu? Nah kan gitu, mau kemana? Gitu kan. Itu pacar gua udah datang belum? Nggak apa-apa ngomong. Gitu kan. Nah tiba-tiba datanglah perwira ini. Ngomong langsung cepet-cepet. Justru yang kenceng-kenceng ngomongnya supaya. Oke, sekarang ngomong. Ya, sekarang ngomong. Ngobrol. Ya. Gini. Siapa tahu lo berdua dilihat oleh Rampun Jabi kalau di sini ada orangnya. Ini jadi bintang film. Iya, oke, iya. Saudara perhatikan ya. Ketika dia ngomong, apakah cuma suara dia yang Tuhan dengar? Ada banyak suara. Saya mau tanya, ketika saudara berdoa, apakah cuma saudara yang berdoa? Ada banyak suara yang berdoa. Tapi kenapa kemudian ada suara, ada doa yang menarik kuasa Tuhan untuk bertindak? Kenapa ada doa yang menarik Tuhan untuk segera melakukan sesuatu? Apa saudara? Ada apa? Ada iman. Tapi maksudnya iman itu apa? Saudara lihat, ada iman yang dia perkatakan. Ketika ada banyak suara, Tuhan menyambut dia dan Tuhan berkata, aku akan datang. Dia bilang, Tuhan gak perlu datang. Tuhan bilang satu kata saja, saya sembuh.
Saya nggak bawa hamba saya itu. Saya nggak bawa pelayan saya yang sakit itu. Yang datang sekarang saya, tuannya cuma minta katakan saja satu kata Tuhan. Dan saya percaya di sana terjadi kesembuhan. Oh, ini luar biasa saudara. Kata-kata yang menarik Tuhan untuk mendengar adalah kata-kata iman. Bukan kata-kata keluhan. Saudara berdoa nggak usah mengeluh, Tuhan tahu masalahmu. Saudara mau mengeluh kepada Tuhan, saya mau tanya buat apa? Gak ada perubahan dari keluhan kita. Tapi iman kita mengubah segalanya. Karena itu mari berkatakan kata-kata iman. Berhenti mengeluh saudara. Saudara saya mau kasih contoh. Pastor, tolong bukan. Saya mau tunjukin ada sampah nggak di sini? Nggak ada. Oh ini aja jadi sampah. Jangan masa dia jadi sampah saya buang nanti. Saudara, ini masalah kita, ini sampah. Anggaplah ini masalah kita, sampah. Betul? Saya mau tanya, kalau sampah dibuang atau disimpan? Siapa yang mau simpan masalahnya? Nggak mau kan? Siapa yang mau simpan sakitnya? Ada yang mau? Nggak ada. Jadi sampah ini harus dibuang. Saudara buang kemana? Ke tong sampah. Betul? Tapi saudara kebiasaan kita sampah masalah kita ini. Anggaplah kamu Tuhan. Kamu buang ke Tuhan. Nih. Kamu ngeluh ke Tuhan. Kamu kasih ke Tuhan. Saya mau tanya. Kira-kira Tuhan mau terima? Kamu aja gak mau dengan sampahmu. Karena itu berhenti mengeluh. Cukup mengeluhnya. Sudah berapa lama engkau mengeluh kepada Tuhan dengan kondisimu? Berhenti menggerutu seperti orang Israel. Di dalam kemahmu berhenti. Mari saudara belajar memperkatakan perkataan-perkataan iman. Katakan saja satu kata Tuhan. Katakan saja satu kata Tuhan. Dan saya percaya saya lepas dari masalah saya. Katakan saja satu kata Tuhan. Maka saya percaya saya sembuh dari sakit saya. Saudara mau mempercayakan pada perkataan Tuhan? Amin. Maka harus dipahami pertama. Tuhan mendengar. Yang Tuhan dengar apa? Perkataan iman. Bukan keluhan. Bilang kiri kananmu. Yang Tuhan dengar perkataan iman. Tolong sekali lagi, yang Tuhan dengar perkataan iman. Perkataan iman itu artinya apa? Perkataan yang kita letakkan pada firman Tuhan. Amin. Jadi ketika saudara ragu, saudara mau mengeluh. Aduh Tuhan, ini masalah saya gak mungkin sembuh. Sudah pergi ke pendeta ini, sudah pergi ke pendeta ini, sudah pergi ke dokter ini, sudah pergi ke dokter itu. Gak ada perubahan. Sekarang stop mengeluh. Mari katakan. Dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, saya percaya saya disembuhkan. Oleh kuasa nama Tuhan Yesus, saya percaya semua penyakit saya disembuhkan oleh Tuhan. Saudara percaya? Mana 3 orang itu belum suruh turun? Oh, enggak apa-apa. Masih ada adegan selanjutnya. Saudara, yang kedua. Apa? Yang kedua apa? Jangan dulu itu. Yang kedua apa? Yang kedua, heranlah. Iya, nggak apa-apa di sini, di atas saja. Nggak perlu menerima hadiah, apalagi mempertahankan yang tidak perlu dipertahankan. Dari tadi begini terus kayak pejabat. Saudara perhatikan baik-baik. Kata yang digunakan heranlah siapa? Iya. Apakah Tuhan pernah dibuat heran? Apakah Tuhan itu kemudian bisa terheran-heran dengan masalah? Enggak. Tapi ketika ada perkataan, ada firman, heranlah ia. Saudara perhatikan, kata heran ini artinya Tuhan takjub. Tuhan takjub dengan iman dari orang yang dikategorikan tidak percaya. Bayangin. Orang Yahudi, Tuhan kemudian heran dengan ketidakpercayaan mereka walaupun mujizat sudah di depan mata. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Apakah saudara menjadi penonton mujizat seperti orang Yahudi?
Atau saudara menjadi penerima mujizat seperti perwira Romawi? Mau jadi penerima atau mau jadi penonton? Saudara kalau datang ke gereja kemudian saudara bilang, wah di gereja Pastor Verona itu luar biasa. Ada mujizat, orang yang sakit disembuhkan. Tapi saudara tiap kali datang cuma jadi penonton, percuma. Saudara di kolam Bethesda, nah saya mau kasih contoh dulu ya. Mari kita kasih contoh. Kita baca dulu nih, Yohanes pasal yang kedua. Ya sini. Oke. Saudara perhatikan. Ntar dulu satu-satu. Ya ini kepala catering. Ini kepala catering. Ini kemudian pelayan. Iya pegang. Ini Ibu Yesus. Ini Maria Ibu Yesus. Ya. Soalnya gak ada cewek. Bukan. Oke. Nah ini Ibu Yesus. Perhatikan baik-baik. Di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Mereka kemudian mengalami masalah yaitu masalah anggur. Betul? Kekurangan anggur. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus kemudian datang kepada Yesus. Dia bilang begini. Datang terus bilang, Tuhan mereka kehabisan anggur. Tolong. Saya mau tanya, yang benar kehabisan atau kekurangan? Kenapa Ibu Yesus bilang mereka kehabisan anggur? Memang perempuan begitu. Biasanya masih ada stok belanjanya, tapi sudah mulai menipis. Dia akan datang kemudian bilang, uang belanja habis. Nah, hati-hati kalau uang belanja habis itu maksudnya uang belanja tinggal sedikit. Betul, tapi masih ada. Tolong bilang istri saya jangan begitu ya. Kalau habis bilang habis, kalau ada bilang ada. Ya, tapi ini Ibu Yesus bilang mereka kehabisan anggur. Kemudian Yesus bilang, belum waktuku. Ini bukan waktuku, ini bukan eventku, ini bukan momenku. Kenapa? Karena mereka undang Yesus sebagai undangan. Bukan undang Yesus sebagai bagian dari keluarga, cuma tamu. Tamu dilarang masuk dapur. Setuju nggak? Saya nggak khotbah itu, saya ingin lanjut saudara. Ketika dia bilang itu, Yesus bilang itu, mamanya Yesus ini ngerti Yesus. Bilang ke pelayannya, kasih tahu nih ke sono. Kasih tahu, hei. Apa yang dia katakan, lakukan. Jangan dia, gue. Kan gue jadi Yesus, ini kepala catering. Ulang. Hei, kedono. Hoi, apa yang dia katakan nunjuk gue. Oke. Nah, mantap. Ini udah bisa jadi pemain waktu Natal. Mau jadi Yesus atau Ibu Yesus, tinggal pilih peran. Enggak, yang kemudian bawa bayi Yesus kan ini. Oke, jadi domba boleh juga. Saudara perhatikan baik-baik. Dia katakan apa yang dia katakan apa? Lakukan. Apa yang dia katakan apa? Tiba-tiba Yesus katakan, sekarang isilah tong-tong tempat cuci kaki dengan air sampai penuh. Ada korelasi enggak? Ada hubungan gak antara anggur dengan isi tong tempat cuci kaki? Tolong saudara jawab aja, soalnya khotbah ini gak selesai-selesai. Itu udah gak ada 10 menitnya udah hilang. Waktunya udah habis itu. Saudara, ketika Yesus, tapi saya minta waktu ya. Ketika Yesus berkata begitu, isi tong-tongnya gak ada korelasi saudara. Ada kalanya rencana Tuhan engkau gak tahu. Ada kalanya rencana Tuhan kita nggak tahu, tapi perintahnya apa yang Yesus suruh lakukan. Apa yang menjadi firman Tuhan nggak masuk akal buat kita, lakukan aja. Amin saudara. Ada kalanya cara pikirnya Tuhan beda dengan cara pikir kita. Apalagi cara pikir lulusan kimia kayak dia. Susah nyambungnya. Saudara tapi pelayan ini nggak bertanya Tuhan apa hubungannya orang cuci kaki dengan ngasih anggur. Masalah kita ini masalah anggur, bukan masalah air cuci kaki. Air cuci kaki mah banyak. Saudara mungkin berkata, Tuhan masalah saya ini masalah uang, bukan masalah yang lain. Gak usah suruh masalah doa. Doa bisa kapan saja Tuhan, tapi sekarang lagi masalah kritis.
Tapi firman Tuhan, apa yang Tuhan suruh apa? Lakukan. Sekarang sudah isi penuh. Cedok airnya, bawa kepada pemimpin pesta, kepala catering. Sekarang kamu cedok. Mana tadi itu? Nah itu. Anggaplah ini air cedokan tempat cuci kaki. Betul ya? Ini air cuci kaki. Bawa ke bosmu. Kamu kan pelayan pesta. Ini kepala pesta. Berarti yang gaji kamu siapa? Sekarang kamu bawa tuh air cuci kaki, suruh dia rasa. Saya mau tanya saudara, kira-kira waktu disuruh nih, deg-degan, was-was atau enggak? Oh, bisa dipecat langsung. Betul saudara? Cuma dua yang membuat dia bawa. Yang pertama, dia terlalu percaya. Yang kedua, dia begitu benci dengan bosnya. Sekalian nih, lu minum air cuci kaki, betul atau enggak? Betul saudara? Nah sekarang dia jalan, dia bawa. Saya enggak tahu motif kamu benci atau motif kamu itu percaya dengan kuasa Tuhan. Kita lihat hasilnya. Kalau hasilnya tetap air cedokan, cuci kaki, berarti karena benci. Tapi kalau motifnya karena percaya Tuhan, itu berarti airnya berubah. Betul saudara? Sekarang kamu bawa. Jangan ngomong. Kamu bawa. Orang Manado bilang waktu kamu bawa baku dapat dengan apa bos, ngana totofore. Tahu totofore saudara? Gemeteran. Jadi saudara itu nggak bisa kemudian datang, bos, kenapa ngana minum? Oh itu milenial, bos milenial. Ini bos zaman Yesus ini. Waktu ngelihat dia dari jauh aja sototofore, aduh. Ini tapi bos sama toki pak kita ini. Napa ini kasihan? Ini palo-palo tanpa cuci kaki air ini. Jangan baku sedu kan. Saudara perhatikan baik-baik. Tapi dia nggak peduli akibatnya. Yang dia cuma dengar apa yang Yesus katakan, lakukan. Fokusnya cuma apa yang dia katakan. Akibatnya urusan belakangan. Akibatnya mujizat atau enggak, bukan urusan saya. Hasil adalah bagiannya Tuhan. Tapi proses untuk melakukan itu bagiannya kita. Dan dia lakukan, tolong lakukan. Antar ke dia pelan-pelan. Itu totoforengan, bukan lagi kena urapan. Oke, langsung dikasih. Nah, waktu dikasih, dirasa. Jangan disemprot. Waktu dirasa, pelayan ini, kepala pesta ini kemudian bilang, "Hei, yang punya pesta, kalau orang itu biasanya dia ngasih anggur yang terbaik. Setelah orang udah minum anggur yang terbaik, udah setengah mabok, baru kemudian ngasih anggur yang kurang baik. Karena begitu orang mabok, kalau so mabok apalagi orang Manado, dia sonin tahu yang dia minum itu masih bir atau so kincing. Ini orang Manado. Kalau orang Batak di Lapo kan beda. Kalau orang Manado, itu kalau dia udah mabuk saudara, di got dikasih air got pun dia bilang udah pesadat. Betul, so itu ada pepatah dari Manado, Brenti jongana bagate. Betul toh Kang? Brenti jongana bagate. Siapa orang Manado sini? Stop ngana bagate, ini Natal got bukan ngana punya. Ngana got. Oke, saudara perhatikan. Ketika dia rasakan itu dia bilang, sampai hari ini, sampai sekarang, kamu masih menyiapkan apa? Anggur yang terbaik. Saudara ayatnya kemudian bilang, bahwa dia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang membawa tahu dari mana datangnya mujizat. Orang yang melakukan perkataan Tuhan tahu dari mana mujizat itu datang. Tapi orang yang cuma jadi penonton gak pernah tahu kapan mujizat itu akan datang. Saudara mau jadi penonton? Atau mau menjadi pelaku firman Tuhan? Saudara menjadi pelaku firman Tuhan? Letakkan perkataanmu pada perkataan firman Tuhan. Amin. Nah, baru duduk ini 3. Terima kasih. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan itu akan selalu menolong kita. Walaupun saudara dan saya berkata tidak ada pertolongan lagi buat saya. Walaupun dokter mungkin berkata tidak ada lagi jalan buat kamu.
Walaupun mungkin orang-orang terdekat berkata bahwa saya tidak mau lagi menolong kamu. Dan kau berkata di dalam dirimu bahwa tidak ada jalan Tuhan buat saya. Tapi saya ingin katakan hari ini saudara, Yesus tidak pernah menolak dirimu. Walaupun engkau berkata saya orang yang najis, saya orang yang tidak layak, saya orang yang tidak kudus, saya orang yang berkali-kali jatuh. Saya ingin beritahu kepada saudara, Tuhan tidak pernah menolak dirimu. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini buat saudara. Bahwa selama engkau menaruh perkataanmu di bawah firman Tuhan, di bawah otoritas firman Tuhan, di bawah kebenaran firman Tuhan, percayalah hidup kita yang tidak layak, hidup kita yang tidak benar, oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus telah dibenarkan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan jadikan itu putih. Sekalipun engkau berkata bahwa engkau berkali-kali jatuh, saya ingin katakan di dalam Tuhan engkau akan melihat pertolongan dan pengampunan. Saudara, Yesus bukan datang untuk mencari orang yang benar. Yesus bukan datang untuk mencari orang yang kudus. Tapi Yesus datang untuk mencari orang-orang yang berdosa, yang mau bertobat, yang mau berbalik dan kembali kepada Tuhan. Saya tidak tahu saudara kenapa Tuhan justru menaruh ini. Ada seorang wanita yang disebut dengan wanita Samaria. Dia berkali-kali gagal dalam perkawinannya. 5 kali dia menikah dan dia gagal. Karena itu dalam pernikahannya yang ke-6 dia tidak mau menikah lagi. Dia kemudian kumpul kebo begitu saja. Tapi kemudian satu ketika dia bertemu dengan Yesus. Dia bertemu dengan Yesus di sumur orang Samaria. Yesus kemudian berkata kepada dia, "Pergilah panggil suamimu." Dia kemudian berkata kepada Yesus, "Tuhan, saya tidak memiliki suami." Tuhan berkata, "Benar katamu itu, karena engkau telah 5 kali bersuami, dan suami yang sekarang tinggal denganmu bukan suamimu." Dia kemudian melihat kebenaran yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika dia melihat kebenaran itu, dia berkata, "Tuhan, ampuni aku." Dan Tuhan bilang kepada dia, "Engkau akan menikmati air hidup. Pergilah." Saudara ingat, Tuhan tidak pernah menolak. Walaupun engkau berkali-kali gagal. Dan saya nggak tahu pesan ini buat siapa. Tapi saya ingin katakan hari ini, bahwa engkau mendapat belas kasihan Tuhan. Engkau mendapat pengampunan Tuhan. Engkau mendapat kasih karunia Tuhan. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah perkawinanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita bangkit berdiri.